والخير عم الأنام بنور داعي السلام والخير عم الأنام بنور داعي السلام محمد رسول الله. Bapak-bapak, ibu yang berbahagia, tadi banyak disampaikan oleh baik Pak Puji maupun Pak Imam Syafi'i. Oh ya, belum saya hormati, sudah dihormati, yang sudah kita hormati bersama. Beliau pakarnya, bahwa saya yakin Bapak Ibu hadir di sini tujuannya satu, yaitu ingin menjadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajar dan belajar Al-Qur'an. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau orang yang menyampaikan, orang yang mengajarkan Al-Qur'an itu kalau hanya digaji atau dikasih honor 50.000, 100, 200, 500.000 itu kecil, tapi juga harus ikhlas. Oleh karena itu, kalau bapak-bapak nanti misalnya di kampung, di desa oleh ngaji Quran mung diwenehi 100.000, itu selebihnya itu adalah surganya di sana. Percaya enggak, Pak? Ya. Jadi kalau mengajar Al-Qur'an itu bukan ukurannya itu, tapi jauh lebih dari itu. Dan saya yakin dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu termasuk mujahid. Tadi saya menyampaikan dengan Pak Asik ini sing dari kiamat suwi, karena masih banyak orang-orang yang ingin berjuang untuk agama, dan di tangan, di pundaknya Bapak Ibu semuanya inilah untuk mencetak anak-anak bangsa kita mendatang menjadi anak yang soleh dan solehah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa saya sangat bangga sekali atas nama kepala kantor yang sore hari ini melihat langsung betapa semangat bapak-bapak, ibu-ibu untuk masih memikirkan bagaimana pendidikan karakter untuk anak kita di jenjang madrasah diniyah atau pendidikan diniyah. Karena pendidikan diniyah ini merupakan salah satu pendidikan non formal yang menambah kegiatan-kegiatan pendidikan formal di bidang, khususnya di bidang keagamaan. Maka benar yang disampaikan oleh Pak Puji tadi, bahwa untuk menunjang, untuk mensukseskan guru-guru diniyah ini, langkah yang tepat adalah penggarapan SDM-nya atau sumber daya ustadznya dan ustadzanya. Dan pesan Pak Menteri yang disampaikan oleh Direktur PD Polren Pak Aceng Saifuddin, yang kemarin saya juga ketemu mendampingi beliau di Bojonegoro, bahwa sumber daya guru-guru kita, khususnya guru-guru pesantren, ini memang diakui masih di bawah guru-guru formal. Ini secara fisik, secara kelihatan, secara kasat mata. Karena kalau guru-guru kita di jalur formal ini tentu ada aturan-aturan yang baku. Contohnya, guru-guru pendidikan formal itu harus memenuhi kualifikasi akademik, minimal sarjana S1. Dia harus
mempunyai sertifikasi atau sertifikat lulus pendidikan. Tetapi guru-guru dunia tidak ada persyaratan itu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana guru-guru dunia ini mampu atau mau untuk belajar. Karena bagaimanapun juga belajar ini penting. Harapan saya, harapan kami, guru-guru dunia juga harus mengikuti perkembangan masa. Jangan sampai punya pikiran bahwa guru dunia cukup bisa baca Quran. Tetapi diupayakan jauh lebih dari itu. Bagaimana guru-guru dunia ini bisa mengkaitkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ini bisa dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Suatu contoh, Bapak Ibu ketika mendidik atau mengajar anak-anak di musola atau di pesantren atau di tempat-tempat lembaga, misalnya menyangkut ayat-ayat bersuci, ayat-ayat yang berkaitan dengan toharoh. Kalau bapak gurunya ini mempunyai pengalaman lebih, ini penjelasannya tidak hanya sekitar toharoh saja, tapi bagaimana toharoh ditinjau dari sisi kesehatan, bagaimana toharoh di sisi dari segi lingkungan. Karena bapak ibu atau ustadz-ustadzanya ini mempunyai pengalaman. Contoh lain misalnya, karena ustadz dan ustadzanya ini mempunyai pengalaman lain di bidang ilmu pengetahuan umum, katakanlah bicara waktu misalnya, di sana kan ada banyak waktu, wal asri, demi masa. Kenapa Tuhan itu berfirman, bersumpah dengan masa? Karena Bapak Ibu punya pengalaman membaca yang cukup, ini bisa menyampaikan ke saya. Ini harapan kita. Di samping itu pula, guru-guru madin juga harus dibarengi dengan keterampilan yang lain. Tidak hanya melulu mengaji, tapi juga punya keterampilan yang beda. Supaya apa? Nilai-nilai pendidikan dunia ini ada plusnya untuk anak kita. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, kalau di daerah yang pernah saya tempati, yaitu di Pacitan. Di Pacitan itu, Bapak Ibu, di sana memang cukup semarak dunianya. Karena di sana itu rata-rata pendidikan madrasah masih sangat minim. Ibtidaiyah di Pacitan itu hanya sekitar kurang lebih 78 lembaga sekabupaten dengan 12 kecamatan, tetapi dinianya cukup bagus. Bahkan ada satu lembaga dinia itu yang semuanya gurunya adalah sarjana dan berkompeten. Tidak hanya sarjana agama, tapi juga ada sarjana bahasa Inggris, sarjana matematik, sarjana biologi, sarjana IPA, matematika, dan lain-lain. Dibentuk persis seperti madrasah. Saya waktu itu diundang untuk mewisuda 210 santri. Jadi nanti kalau Pak Yai, nanti insya Allah kalau ada waktu, saya siap untuk mewisuda, hadir di tengah-tengah santri-santri panjenengan. Tepuk tangan dong. Selama saya tugas di Pacitan 2 kali Pak, 2 kali saya diundang untuk mewisuda santriwan-santriwati madrasah diniyah. Luar biasa Pak sana itu. Jadi semaraknya, dan siswanya tidak hanya santri dari SDMI. Yang saya maksudnya tadi itu ada sampai 5 SDN, 5 SD sekitar sekolah belajar di madrasah diniyah.
sehingga muridnya itu 300 lebih. Dan itu sudah dibikin seperti pendidikan formal. Tapi dia tidak mau memformalkan. Karena kalau diniyah itu diformalkan, maka santrinya nanti nggak mau sekolah ke situ. Karena dianggap nanti dianggap nanti merampok siswanya SD. Dan untuk pembentukan karakter ini diniyah adalah hal yang cocok. Kalau anak kita, siswa-siswa kita baik ibtidah maupun SD, dia hanya mengandalkan belajar agama di sana, kurang. Tapi alhamdulillah dengan adanya diniyah ini, maka pendidikan agama akan cukup memadainya. Oleh karena itu, saya sangat berharap bagaimana bapak-bapak nanti untuk memajukan diniyah, harapannya adalah pembentukan sumber daya manusianya. Di samping itu pula bapak-bapak ibu yang saya hormati, masing-masing lembaga tentu punya visi dan punya misi. Apa kira-kira visi panjenengan? Ini juga harus ditonjolkan. Bocah ngaji di musola ini atau di lembaga ini, apa kira-kira? Impian-impian panjenengan apa kira-kira? Dan insya Allah masing-masing lembaga atau di dalam kurikulum kan sudah jelas Pak. Siswa tamat diniyah ini ukurannya apa? Ini kan sudah ada. Tapi yang banyak di masyarakat itu antara TPQ, diniyah, santren, kadang-kadang ini masih campur. Tapi nanti supaya ada tingkatan-tingkatan yang bisa membedakan. Oh ini TPQ, ini diniyah, dan ini pondok pesantren. Nah, jadi yang jelas di masyarakat itu ada standar yang bisa diketahui oleh masyarakat. Contohnya yang saya tahu Pak di Pacitan itu, anak dikatakan tamat diniyah itu, diniyah ula atau wusta. Ini contohnya, anak minimal sudah hafal Yasin, kemudian juga hafal beberapa surat-surat pendek. Ini sebagai munakosa akhir. Sehingga kalau anak-anak itu belum hafal Yasin atau belum hafal surat-surat pendek, ini belum bisa untuk mengikuti sudah. Sehingga jelas. Nah saya tanya, kalau begitu otomatis gurunya juga harus hafal Yasin. Kalau siswanya diminta untuk hafal Yasin, gurunya nggak hafal, ini jadi namanya boleh Pak ya. Saya coba itu Pak. Gurunya hafal nggak Yasin? Hafal Pak. Jadi tes, sanggup, siap. Gitu. Nah, coba nanti dipraktekkan Pak. Bila pun nanti tinggalkan, hafal surat-surat yang biasa kita baca, Yasin, Waqiah, Kahfi. Nah, itu kalau betul-betul ditekuni Pak, nanti lama-lama akan menjadi pondok pesantren. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, untuk menuju ke visi yang diidam-idamkan itu tentunya bapak-bapak juga harus dijabarkan dalam misinya. Apa misinya kira-kira? Cuma rata-rata kebiasaan di masyarakat itu hal seperti itu nggak penting. Golek barokai, golek ridhanya. Iya Pak betul, barokah itu penting, tapi juga harus betul-betul ditata yang baik. Saya pernah lihat di salah satu tempat di desa, di sana ada banyak santri yang saya tahu itu. Tapi karena dia itu mindsetnya itu mindset salafiyah yang salafiyah ortodok. Jadi alumni pesantren yang model kuno Pak, tidak mau saran-saran dari orang lain, ini namanya salafiyah ortodok. Modelnya itu sing penting en santri tak ulang, gak nek santrine yo ora tak ulang. Jadi kalau libur itu tergantung kiainya Pak. Nek kiai itu tindakan, santrine mel libur. Nah kadang-kadang itu beberapa hari itu libur.
Tak tanya, kemana? Kok nggak masuk? Karena Pak Yai tidak. Jadi itu tergantung kiai. Padahal yang namanya kiai, yang namanya ustaz tidak boleh seperti itu. Walaupun tindakan, tapi kan ada orang lain. Nah, ini saya katakan kiai yang model ortodoks. Nah, karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah di Sugiwaras ini sudah ada pelatihan bagaimana guru madin yang baik. Saya bersyukur sekali, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Musiono. Insya Allah saya siap untuk tanda tangan, untuk tanda tangan syahadah panjenengan itu. Ini bisa menjadi clean point. Lebih-lebih kalau bapak-bapak, ibu ini kebetulan mengajar di pendidikan formal, ini bisa menjadi bisa menjadi nilai tambah untuk peningkatan mutu bagi seorang guru. Ya. Nilainya lain, Pak. Kalau yang teken itu saya dengan Pak Asif itu sudah lain nilainya. Iya. Dan ini nggak semua, Pak, nggak semua kepala kantor mau, Pak, ini. Ya. Jangan khawatir, nggak usah bingung-bingung, Pak. Enek lalu teken aja. Nilainya tinggi, Pak, kalau yang teken itu kepala kantor. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, di samping itu pula yang jelas niat kita adalah niat lillahi kalimatillah. Ini yang perlu kita tajamkan ke sana. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah nawaitunya sebagai guru santri, guru ngaji, ini mohon dengan sangat, ya. Yang diharapkan itu bukan uang, yang diharapkan bukan apa-apa. Yang diharapkannya satu, mencari ridhonya ilahi. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau benar-benar diniati lillahi kalimatillah, persoalan rezeki nanti Allah yang akan menatanya. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti pelatihan ini ikuti dengan baik untuk bekal mendidik, membimbing, melatih anak kita untuk belajar di dunia ini. Harapan kita mudah-mudahan ilmu yang diperoleh selama pelatihan oleh Ustadz Imam Syafi'i ini bermanfaat dan bisa dikembangkan di lembaga panjenengan semuanya. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, penataran guru dunia angkatan kedua saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila mana kurang berkenan di hati kata sekalian. Aku kalam binasalul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والخير عم الأنام